Ya, oke. Selamat pagi. Kita akan melanjutkan tentang materi gross profit analysis atau analisis laba kotor. Nah, apa itu laba kotor? Sebenarnya kalau kita kembali flashback ke materi sebelumnya, laba kotor itu adalah cara menghitungnya kalau di perusahaan dagang itu dengan cara penjualan bersih dikurangi HPP atau harga pokok produk. Nah, HPP itu kalau di perusahaan manufaktur ya itu yang kemarin kita cari berbagai macam cara itu. Ada beberapa metode. Nah, kita langsung masuk saja. Laba kotor ini tadi sudah saya mention di awal, selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan dalam periode tertentu. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, laba kotor ini disebut dengan juga gross margin atau kadang kita kalau dalam praktek di perusahaan itu ada namanya profit margin. Kalau gross margin berarti laba kotor, kalau profit margin lebih ke laba bersih. Nah, kemudian analisis laba kotor merupakan bagian dari analisis laba atau kita bisa menganalisis laba yang diperoleh perusahaan itu eh, diperoleh dari apakah penjualan, kemudian apakah banyak piutangnya, atau dari penekanan beban atau biaya dan sebagainya. Nah, analisis laba kotor adalah kegiatan untuk memecah atau membagi menjadi elemen atau bagian-bagian yang lebih kecil dengan tujuan untuk menentukan penyebab penyimpangan laba kotor dan untuk mengetahui hubungan antar elemen-elemen tersebut. Jadi nanti laba kotor itu sudah diketahui, nah kita akan membuat menganalisis per bagian-bagiannya kayak sebelumnya itu ada analisis selisih biaya, analisis selisih untuk bahan baku dan sebagainya, itu dibagi per part-part lagi analisisnya. Nah, kemudian ada juga analisis perubahan laba kotornya. Laba kotor atau gross profit juga perlu dianalisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut. Seperti yang sudah dimention sebelumnya. Baik perubahan yang menguntungkan atau berupa kenaikan, ataupun perubahan yang tidak menguntungkan atau disebut dengan penurunan. Sehingga dapat diambil tindakan seperlunya untuk periode berikutnya. Jadi penggunaan analisis laba kotor ini bisa digunakan sebagai dasar. Oh, labanya untuk periode ini kok mengalami penurunan. Nah, di bagian apa sih penyebab penurunan tersebut? Nah, nanti bisa digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang berikutnya. Nah, apabila misalnya, oh labanya ada terjadi kenaikan, loh, bagian apa nih yang bisa menyebabkan, atau elemen apa nih yang bisa menyebabkan laba tersebut naik? Nah, itu nanti bisa dianalisis dan di periode berikutnya bisa dimaksimalkan lagi kenaikannya atau elemen tersebut dimaksimalkan sehingga dapat mendatangkan laba yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian ada perubahan laba kotor pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor hasil penjualannya. Jadi kalau dalam sebuah perusahaan itu kalau mendatangkan uang itu salah satunya dengan cara penjualan atau menjual produk atau melakukan kegiatan operasional. Ketika perusahaan menjual produk, otomatis akan mendatangkan uang, ada kas masuk untuk perusahaan. Tapi itu juga harus diperhatikan karena penjualan itu bisa dalam bentuk tunai dan kredit. Kalau jelas tunai itu masuk ke kas, kalau penjualan kredit masuk ke mana? Dalam akun apa? Ingat nggak? Akun apa? Piutang bukan, Bu? Yes, piutang. Nah, dalam laporan keuangan, itu nanti bisa kelihatan kan, Dek, misalnya penjualannya itu tinggi. Tapi kita harus lihat juga penjualan yang tinggi ini dalam bentuk tunai atau dalam bentuk piutang. Kalau penjualan tinggi, piutangnya tinggi, berarti sama aja itu belum mendatangkan kas ke perusahaan, masih dalam bentuk piutang. Nah, yang kedua itu dari yang pertama tadi dari faktor penjualannya. Sekarang yang kedua adalah dari faktor harga pokok penjualannya atau sering kita sebut dengan HPP kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, cost of goods sold. Cost of goods sold. Barang yang dijual, harga pokok barang yang dijual. Nah, faktor yang harga pokok penjualan ini bisa dimasukkan ke dalam kelompok beban atau biaya.
Beban atau biaya. Jadi ketika penjualan tinggi, misalnya ini penjualannya adalah tinggi, tapi kalau HPP-nya tinggi, untungnya tinggi apa rendah? Margin profit-nya, margin harga laba kotornya, dia persentasenya tinggi atau rendah? Kalau penjualan tinggi tapi HPP-nya tinggi, biayanya tinggi, biaya untuk membeli produknya. Otomatis profit-nya juga rendah. Nah, that's why kenapa kita harus menganalisis apakah laba kotor itu turun karena harga pokok penjualannya itu terlalu besar, atau nanti laba kotor itu turun karena hasil penjualannya turun. Nah, nanti itu bisa dianalisis lebih lanjut. Nah, kemudian ada beberapa elemen yang menentukan perubahan laba kotor. Tadi, yang pertama adalah penjualan, sudah disebutkan. Yang kedua adalah harga pokok penjualannya. Nah, penjualan ini juga ditentukan lagi oleh beberapa elemen atau bagian atau faktor. Yang pertama, harga jual per unitnya. Apakah harga jualnya turun atau stagnan atau bahkan naik karena memang ada perubahan-perubahan dari lingkungan, dari perubahan dari kondisi ekonomi secara umum. Kemudian dari volumenya, tingkat penjualannya per unit volumenya itu hasil penjualannya apakah meningkat tetap atau bahkan turun. Nah, yang kedua dilihat dari harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan ini ditentukan oleh harga pokok penjualan per unitnya. Biaya total untuk membeli produk per unit itu tuh naik atau tidak. Dan yang kedua juga ditentukan dari volume penjualannya. Karena nanti volume penjualan ini kan dihitungnya dari unit dikalikan dengan HPP. Jadi volume ini akan mempengaruhi HPP-nya juga. Seperti itu. HPP per unit. Nah, kemudian ada elemen yang menentukan perubahan laba kotornya. Nah, perubahan dalam laba kotor atau gross profit perlu dianalisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut. Seperti yang sudah di-mention di awal. Baik perubahan yang menguntungkan tadi atau yang mengalami kerugian atau penurunan. Nah, faktornya ada dua. Nah, ini rumusnya ya. Laba kotor sama dengan penjualan dikurangi HPP. Nah, ini penjualannya penjualan bersih. Jadi sudah dikurangi penjualan. Kalau misalnya nanti ada informasi penjualan biasa, tapi tidak ada informasi biaya-biaya lainnya, berarti sudah dianggap penjualan bersih. Penjualan bersih ini dihitung dari penjualan, total penjualannya dikurangi biaya angkut, dikurangi dengan retur dan potongan. Dikurangi dengan retur penjualan dan potongan penjualan. Kalau misalkan dalam informasi nanti kasusnya itu tidak ada informasi retur dan potongan, berarti itu sudah dianggap dengan penjualan bersih. Selanjutnya ada selisih laba kotor. Nah, rumus selisih laba kotor di sini adalah, ini agak ut-utan ya, Dik ya, ternyata fontnya ganti semua di ekstrak, di save as PDF. Penjualan sesungguhnya dikurangin dengan HPP sesungguhnya, kemudian dikurangi dengan anggaran penjualan, dikurangi dengan anggaran HPP. Jadi kalau di perusahaan itu nanti setiap periode sebelum melakukan kegiatan operasional, misalnya ini di bulan Juli. Juli nanti di Agustus itu, di bulan Juli ini sudah menyusun anggaran yang akan di anggaran penjualan itu berapa. Kemudian yang akan dicapai di bulan Agustus. Atau itu bisa dilakukan dengan setiap tahun sekali. Nah, rumusnya juga bisa dihitung. Rumusnya juga bisa dihitung dengan cara menghitung laba kotor sesungguhnya dikurangi dengan anggaran laba kotor. Nah, ini penjualan sesungguhnya dengan dikurangi HPP sesungguhnya itu kan untuk menghitung laba kotor. Jadi ini sebenarnya rumus untuk menghitung laba kotor. Jadi kalau diringkas rumusnya menjadi laba kotor sesungguhnya dikurangi anggaran laba kotor untuk selisih laba kotornya. Kemudian, nah hasil penjualan itu nanti kalau dianalisis bisa disebabkan oleh perubahan harga jual satuan produk. Satuan produknya itu ada perubahan harga jualnya, kemudian perubahan kuantitas atau volume produk, tadi sudah disebutkan juga, yang
dijual atau dihasilkan. Nah, yang kedua, perubahan harga pokok dapat disebabkan juga dari harga pokok rata-rata persatuannya dan juga perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual. Nah, ini jelas akan mempengaruhi harga pokoknya karena volume itu akan dikalikan HPP per unitnya. Nah, kemudian ada 4 faktor penyebab perubahan laba kotor. Nah, yang pertama adalah perubahan harga jual atau sales price variance. Kemudian yang kedua adalah perubahan kuantitas produk yang dijual atau sales volume variance. Kemudian yang ketiga adalah perubahan harga pokok penjualan persatuan produk atau cost price variance. Kemudian yang keempat adalah perubahan kuantitas harga pokok penjualan atau cost volume variance. Nah, ini yang akan kita hitung nanti. Nah, ini analisis laba kotornya akan dianalisis lebih lanjut ke dalam yang tadi sudah disebutkan. Ada analisis selisih penjualan. Ini ada 2, selisih harga jual dan selisih volume atau kuantitas penjualan. Yang kedua ada analisis selisih HPP atau harga pokok penjualan. Itu meliputi analisis selisih harga dan selisih volume kuantitas. Nah, yang pertama kita bahas dulu. Ini belumnya kok. Nah, sorry. Sales price variance, yaitu perubahan harga jual. Ini merupakan perubahan harga jual, yaitu dengan adanya perubahan harga jual yang sesungguhnya dengan harga jual yang dibudgetkan atau dianggarkan. Atau itu merupakan harga jual pembanding tahun sebelumnya. Rumusnya adalah harga jual persatuan produk yang sesungguhnya dikurangi dengan harga jual persatuan produk yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya dikalikan dengan kuantitasnya. Produk yang sesungguhnya dijual. Ya, rumusnya ya. HJ2 itu berarti HJSS, sesungguhnya. Kalau K2 berarti KSS, kuantitas sesungguhnya. Nah, analisisnya apabila harga jual persatuan produk yang sesungguhnya dikurangi dengan harga jual persatuan produk yang dibudgetkan, jadi sesungguhnya, dikurangi anggaran, menunjukkan angka positif, berarti ada kenaikan harga. Atau ini bersifat menguntungkan. Nah, sebaliknya apabila bersifat negatif berarti ada penurunan harga jual dan menunjukkan keadaan yang merugikan. Berarti harga jual produk di pasarannya, harga jual produk perusahaan itu di pasaran turun. Kalau itu analisis price variannya itu menunjukkan nilai negatif. Kalau positif dia menguntungkan karena harganya naik di pasaran. Bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Itu untuk yang pertama. Kemudian ini masih ada penjelasannya. Untuk yang kedua adalah selisih harga jual. Nah, selisih harga jual adalah selisih yang timbul karena perbedaan harga jual yang sesungguhnya. Ini agak ututan ya, Dek, ya. Harga jual yang sesungguhnya dibandingkan dengan harga jual yang dianggarkan. Rumus selisih harga jual adalah volume penjualan dikalikan harga jual per unit yang sesungguhnya yang sudah dikurangi dengan harga jual per unit yang dianggarkan. Jadi ini rumusnya volume penjualan dikali dengan harga jual sesungguhnya dikurangi harga jual yang dianggarkan. Cara gampangnya gitu. Nah, jika harga jual yang sesungguhnya itu lebih tinggi dengan harga jual per unit yang dianggarkan, maka selisih harga jualnya itu menguntungkan. Namanya juga kalau yang sesungguhnya yang direalisasi itu lebih tinggi dari yang dianggarkan, itu akan bersifat menguntungkan. Nah, jika harga jual yang sesungguhnya itu lebih
kecil dengan harga jual per unit yang dianggarkan, maka selisih harga jualnya itu merugikan. Jadi jika jual barangnya itu lebih rendah dari harga yang dianggarkan di awal periode nih, itu berarti akan merugikan perusahaan karena lebih rendah dari target. Nah, sekarang yang kedua, ada sales volume variance. Nah, perubahan kuantitas produk yang dijual, artinya itu, yaitu ketika di mana adanya perbedaan antara kuantitas produk yang direncanakan, yang dianggarkan, atau di tahun sebelumnya, dengan kuantitas produk yang sesungguhnya atau yang direalisasi itu. Jadi perbedaan, kita menghitung antara perbedaan dari volume kuantitas produk yang dianggarkan atau yang dibudgetkan di tahun sebelumnya, atau jumlah di tahun sebelumnya dibandingkan dengan realisasi di tahun sekarang. Nah, rumusnya itu adalah K2 itu yang sesungguhnya kuantitas dikurangi dengan K1 yang sudah dibudgetkan, kemudian dikalikan dengan harga jual persatuan produk yang dibudgetkan tahun lalu. Nah, bila K2 dikurangi K1 atau kuantitas sesungguhnya dikurangi yang dianggarkan, menghasilkan angka positif, berarti dia ada indikasi adanya peningkatan penjualan dan bersifat menguntungkan. Nah, kalau yang sesungguhnya dikurangi dengan yang dianggarkan itu negatif, berarti dia menunjukkan adanya penurunan kuantitas penjualan dan itu merugikan perusahaan. Itu untuk yang sales volume. Nah, ini penjelasannya lebih lanjut, selisih kuantitas penjualan. Nah, selisih kuantitas penjualan itu disebabkan disebabkan perbedaan antara kuantitas penjualan produk sesungguhnya dengan kuantitas penjualan yang dianggarkan. Namanya juga ini selisih kuantitas penjualan, berarti perbedaan antara yang dianggarkan dengan kuantitas penjualan yang sesungguhnya. Rumus selisih kuantitas penjualannya sebagai berikut. Harga jual per unit yang dianggarkan dikalikan dengan volume penjualan yang sesungguhnya dikurangi dengan volume yang dianggarkan. Berarti volume atau kuantitas penjualan sesungguhnya dikurangi dengan yang kuantitas penjualan yang dianggarkan baru dikalikan dengan harga jual per unit yang dianggarkan. Nah, jika volume penjualan sesungguhnya itu lebih besar dengan volume yang dianggarkan, maka itu akan menguntungkan. Jelas sekali kalau volume yang direalisasi itu lebih besar daripada dengan yang dianggarkan, jelas itu menguntungkan. Sebaliknya, jika dia penjualan sesungguhnya itu lebih kecil dari yang dianggarkan, berarti itu akan bersifat merugikan perusahaan karena itu minus antara yang targetnya berapa, terus volume yang direalisasi berapa. Itu akan menimbulkan indikasi di perusahaan itu merugikan. Yang ketiga sekarang, cost price variance. Nah, perubahan harga pokok penjualan. Kalau yang ini kita lihat dari cost price variance per satuannya. Nah, ini merupakan perbedaan antara harga pokok penjualan per satuan produk menurut budget atau tahun sebelumnya dengan harga pokok yang sesungguhnya. Rumusnya adalah ini. HPP yang sesungguhnya dikurangi dengan HPP tahun ini atau tahun sebelumnya, atau yang dibudgetkan dikalikan dengan kuantitas produk yang sesungguhnya dijual. Nah, indikasinya atau analisisnya itu bila HPP yang sesungguhnya itu dikurangi dengan HPP yang dibudgetkan itu adanya positif, berarti ada indikasi kenaikan biaya. Kebalikan dari penjualan, HPP itu